Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sedang majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa, Ibu? Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sampai sekarang ini rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti. Andaikan rahmat Allah itu berhenti, nikmat Allah itu berhenti dalam satu detik, maka binasalah kita semua. Ya, satu detik saja itu dihentikan nikmatnya Allah, maka binasalah kita semua. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah itu, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Habis waktu kita untuk mau menghitung, dihitung saja terus sampai tidak ada sesuatu yang kita bisa buat, dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panutan kita, Nabi suri teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat hari kemudian. Minimal ada dua hal yang membuat kita dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, karena seringnya kita bersalawat kepada baginda Nabi. Insya Allah kita akan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah dengan senantiasanya wajah kita ini terkena oleh air wudhu. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali kepada yang dasar. Karena boleh jadi, Bu, ya, di antara kita ini masih ada yang belum terlalu paham tentang bagaimana cara bersuci, ya, bagaimana cara membersihkan diri. Karena kata para ulama, tidak sempurna sholat kalau tidak sempurna wudhu, ya, karena itu syarat sahnya salat. Kemudian tidak sempurna wudhu kalau tidak sempurna istinja. Biasa dengar kata istinja, Bu? Istinja, cebo, ya. Dalam bahasa kita cebo, dalam bahasa agama istinja. Jadi kita akan bahas itu karena kenapa? Pengalaman di majelis taklim, ada ibu-ibu bilang seperti ini. Karena dijelaskan tentang fikih tahara ini, maka dijelaskan tentang mandi junub. Mandi junub, mandi ketika kita sudah melaksanakan ibadah suami istri. Karena kita tidak boleh sholat kalau dalam keadaan berhadas, ya, apalagi sudah beribadah suami istri. Ada orang bilang begitu, oh Pak, mandi kipale, ya, mandi kipale kalau sudah begitu, ya. Padahal dia sudah hampir sudah bercucu, sudah punya 4 anak. Bagaimana kira-kira gambaran kita tentang itu? Jadi masih ada fenomena-fenomena seperti itu di tengah masyarakat, makanya dianggap penting untuk kembali kita ke dasar. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau bertanya kepada ibu, ya. Ibu, kalau ibu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, apakah maghrib atau salat-salat 5 waktu lainnya atau salat tarawih, saya bulan Ramadan, sudah ibu wudhu memang di rumah, karena ibu kan kalau mau terlihat lebih
lebih cantik ya wudhu. Memang di rumah baru pakai make up, baru datang ke rumah, baru tahan kentut ya. Ya, supaya tidak batal wudhunya. Dan memang disunahkan seperti itu. Disunahkan kita berwudhu memang di rumah, kemudian datang ke masjid. Karena kenapa? Pahalanya jauh lebih besar. Setiap langkah kita orang yang berwudhu dengan orang yang tidak berwudhu, maka 10 kali lipat pahalanya orang yang berwudhu. Disunahkan baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau kita datang ke masjid, setiap langkah kita itu lebih mulia 10 derajat dibandingkan dengan orang yang tidak berwudhu. Nanti sampai di masjid, di tempat wudhu masjid baru wudhu. Kemudian keluar dari rumah, melangkah dengan menggunakan kaki apa dulu Bu? Kanan atau kiri? Kiri masuk kiri. Kalau masuk ke dalam rumah kaki kanan, kalau keluar dari rumah kaki kiri. Dengan membaca Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Kalau Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Ya. Tadi ini kan sudah wudu masjid, jalan karena rumahnya agak jauh, insyaallah pahalanya juga lebih besar. Tiba-tiba di tengah jalan tanpa disadari, mungkin karena ada orang menelpon, asik nelpon, tiba-tiba ada benda hangat-hangat di kaki, terinjak, misalnya teh sapi kah atau teh ayam. Sampai di masjid, pertanyaannya, ibu cuci kaki dulu baru masuk ke masjid, atau cuci kaki baru berwudu baru masuk ke masjid, atau tidak cuci kaki? Nah, yang mana? Cuci kaki dulu baru yang berwudu ya tidak berwudu ya. Jadi ada dua jawaban. Ada yang mengatakan cuci kaki dulu baru berwudu kemudian masuk ke dalam masjid. Masuk ke masjid dengan kaki kanan ya, berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Kalau tidak bisa, assalamualaikum saja. Bismillah. Nah, itu. Ada yang mengatakan cuci kaki dulu, baru berwudu. Ada yang mengatakan cukup dengan cuci kaki kemudian masuk ke dalam masjid. Nah, semuanya benar, ya. Tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Ya. Yang salah itu kalau tidak cuci kaki masuk ke masjid karena bau najis masuk, ya. Otomatis mengkotori masjid, kemudian juga salatnya nanti tidak akan sah karena salat dengan